Seperti yang dikatakan oleh Stephen Hawking dalam bukunya The Grand Design, bahwa alam semesta mungkin saja ada dengan sendirinya tanpa memerlukan pencipta. Video ini saya buat kembali untuk menekankan poin-poin penting yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yang nampaknya belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian orang. Hal ini menyebabkan mereka justru marah-marah dan meninggalkan respon di kolom komentar mengenai hal-hal lain yang sebenarnya tidak relevan dengan konten yang saya sampaikan dalam video tersebut. Meski saya menyadari bahwa video ini mungkin tidak akan mengubah pandangan sebagian orang, terutama mereka yang pada dasarnya tidak menyukai penjelasan saya karena memang bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun saya rasa tidak ada salahnya jika saya memperjelas kembali poin-poin tersebut dalam video ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang yang menyukai kita akan menganggap kita keren atau berkarakter kuat, sementara orang-orang yang tidak menyukai kita akan menganggap kita sok keren atau kepala batu. Tapi ya, begitulah dinamika kehidupan. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Nah, sekarang saya akan coba breakdown kembali poin-poin penting yang ingin saya sampaikan di video sebelumnya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai pandangan saya soal debat antara Guru Gembul dan Ustadz Nurudin. Kalau kalian cermati, debat ini sampai kapanpun tidak akan pernah ada ujungnya dan memang tidak akan pernah nyambung. Kenapa? Karena kedua belah pihak dari awal tidak mendefinisikan apa itu ilmiah. Yang jelas kalau kita perhatikan, Guru Gembul menggunakan definisi ilmiah yang lebih sejalan dengan sains, sedangkan Ustadz Nurudin menggunakan definisi ilmiah yang lebih luas, seperti yang tertera dalam KBBI. Lalu kemudian ada yang komplain, kenapa harus menggunakan definisi ilmiah menurut KBBI? Loh, terus saya harus gunakan apa? KBBA gitu, Kamus Besar Bahasa Arab. Toh di debat itu sendiri, kata ilmiah tidak didefinisikan secara jelas, dan tidak disebutkan juga mengenai definisi dalam kamus mana yang mereka gunakan. Makanya saya gunakan definisi ilmiah menurut KBBI. Pada video sebelumnya, saya juga menegaskan bahwa orang-orang yang mengklaim akidah Islam itu ilmiah tidak bisa disalahkan. Ingat sekali lagi, saya mengatakan bahwa orang-orang yang mengklaim akidah Islam itu ilmiah tidak bisa disalahkan. Karena biar bagaimanapun, ilmu agama memang memiliki sistematika, standar, kaidah, dan metodologinya sendiri. Dengan demikian, sah-sah saja jika Ustadz Nurudin menganggap akidah Islam sebagai sesuatu yang ilmiah dalam konteks tersebut. Namun, jika Anda cermat mengikuti penjelasan saya pada video sebelumnya, saya menekankan bahwa ilmiah dalam konteks agama sangat berbeda dengan ilmiah dalam sains. Artinya, yang dimaksud dengan ilmiah dalam agama, seperti yang dipahami oleh Ustadz Nurudin dan teman-teman lainnya, memiliki tingkat validitas yang tidak setara dengan ilmiah dalam sains. Dalam ilmu kalam, metode rasional berdasarkan asumsi-asumsi metafisik yang tidak memerlukan pengujian empiris sudah cukup untuk mencapai kesimpulan. Di sisi lain, dalam sains, harus ada cara untuk membuktikan atau membantah kebenaran sebuah klaim atau teori, sehingga dapat diuji secara objektif dan universal, tidak bergantung pada preferensi, harapan, atau keyakinan pengamatnya. Jadi, balik lagi, rasional yang dianggap ilmiah dalam agama belum tentu sama dengan ilmiah dalam sains, karena sekali lagi, keduanya memiliki status validasi yang tidak setara. Lalu ada yang komen bahwa saya tidak punya kapasitas dalam membahas topik ini karena bukan bidang saya, katanya. Loh, latar belakang pendidikan saya adalah sains, maka tidak ada salahnya jika saya jelaskan konsep ilmiah yang saya pahami versi sains. Makanya dalam video tersebut, kalau kalian perhatikan, saya banyak memberikan contoh-contoh mengenai bagaimana sebuah klaim atau teori diuji, diverifikasi, bahkan dibantah sebelum akhirnya diakui sebagai pengetahuan ilmiah. Salah satu hal yang menarik dari sains adalah sifatnya yang terbuka untuk dibantah dan diperbaiki. Ketika sebuah teori atau klaim terbukti salah, sains akan mengoreksi dirinya sendiri. Hal inilah yang membuat sains terus berkembang lebih baik. Inilah yang membedakan sains dari agama dalam hal validasi kebenaran. Dalam agama, kebenaran seringkali dianggap sebagai sesuatu yang absolut dan tak terbantahkan, yang diterima melalui keyakinan dan tidak selalu memerlukan pembuktian empiris. Kebenaran dalam agama diyakini bersifat final dan sempurna. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, maka semuanya selesai. Tidak ada lagi curiosity di situ atau rasa ingin tahu di situ. Anda tidak perlu lagi mencari tahu fenomena-fenomena fisik apa yang terjadi sebelum Big Bang,
karena semua penjelasan yang ada sudah disematkan kepada Tuhan. Sebaliknya, tidak ada yang sifatnya final dalam sains. Sains terus mendorong rasa ingin tahu yang tiada henti. Setiap jawaban yang diberikan oleh sains justru memicu lebih banyak lagi pertanyaan. Contoh yang menarik adalah teori Big Bang. Ketika teori Big Bang diterima sebagai model awal pembentukan alam semesta, teori ini justru memicu berbagai pertanyaan lanjutan seperti apa yang terjadi sebelum Big Bang, bagaimana kondisi fisis yang memungkinkan peristiwa ini terjadi, apakah ada alam semesta lain atau apakah ada ekstra dimensi yang belum kita ketahui. Sains merupakan jalan pencarian yang tidak berujung karena setiap hipotesis, teori atau bukti baru membawa sains lebih jauh dalam memahami realitas, tapi tetap dengan potensi untuk bisa diperbaiki atau diperluas. Poin berikut yang ingin saya sampaikan dalam video sebelumnya adalah mengenai kelemahan dari argumen kausalitas. Argumen kausalitas menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab. Ketika argumen ini diterapkan pada alam semesta, kesimpulan yang diambil adalah bahwa alam semesta pasti memiliki penyebab, dan penyebab itu sudah pasti adalah Tuhan. Nah, pada video sebelumnya, saya juga menggunakan rasionalitas saya untuk mempertanyakan konsistensi dari premis awal ini. Artinya, jika kita konsisten dengan premis awal bahwa segala yang ada pasti memiliki sebab, maka seharusnya Tuhan yang dianggap sebagai entitas yang ada juga harus memiliki sebab. Namun nampaknya sebagian orang beranggapan bahwa Tuhan adalah pengecualian terhadap premis ini. Artinya Tuhan adalah entitas yang ada namun tidak memerlukan sebab. Misalnya dalam Islam, Tuhan biasanya didefinisikan sebagai wajibul wujud, yaitu zat yang keberadaannya itu mutlak. Tuhan dianggap sebagai Maha Esa, kekal, dan tidak bergantung pada apapun. Beda dengan alam semesta atau makhluk lain yang eksistensinya dianggap bergantung atau mukminul wujud, bisa ada atau tidak ada tergantung pada sebabnya. Berdasarkan definisi inilah, Tuhan dijadikan pengecualian terhadap premis awal segala sesuatu memiliki sebab. Hal ini tentu saja menimbulkan inkonsistensi, karena aturan segala yang ada pasti memiliki sebab diterapkan untuk alam semesta tetapi tidak untuk Tuhan. Jadi jika kita dapat membuat pengecualian bahwa Tuhan tidak perlu sebab, mengapa kita atau orang lain tidak bisa membuat pengecualian serupa bahwa alam semesta juga ada tanpa sebab? Ini menunjukkan kelemahan argumen kausalitas karena aturannya diterapkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh lainnya seperti ini. Misalkan kita buat aturan bahwa syarat untuk menjadi presiden harus berumur 40 tahun ke atas. Ups, itu sudah lewat ya. Lupakan sajalah. Jadi misalnya gini, kita membuat aturan bahwa setiap hewan yang memiliki sayap bisa terbang. Berdasarkan aturan ini, kita menyimpulkan bahwa seekor elang bisa terbang karena memiliki sayap. Tapi saat kita menemukan penguin yang juga memiliki sayap, kita menyatakan bahwa penguin adalah pengecualian, karena penguin tidak bisa terbang. Pengecualian ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Mengapa kita membuat aturan yang seharusnya berlaku untuk semua hewan bersayap, namun kemudian melanggarnya dengan membuat pengecualian khusus? Seharusnya jika aturan itu benar, semua hewan bersayap termasuk penguin bisa terbang. Ketika aturan tersebut memiliki pengecualian, itu menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak kuat atau konsisten. Dalam konteks argumen kausalitas, jika kita membuat aturan bahwa segala yang ada pasti memiliki sebab, lalu tiba-tiba kita membuat pengecualian bahwa Tuhan tidak memerlukan sebab, maka jika harus ditelaah secara rasional, konsistensi argumen itu dipertanyakan. Mengapa alam semesta tidak bisa dianggap sebagai pengecualian juga dan dinyatakan ada tanpa memerlukan sebab? Sama seperti kita memberikan pengecualian kepada Tuhan bahwa ia ada tanpa sebab. Nah, konsistensi dari premis awal segala sesuatu yang ada pasti memiliki sebab inilah yang saya pertanyakan di video sebelumnya. Poin lain yang ingin saya tekankan di video tersebut adalah bahwa argumen rasional untuk membuktikan eksistensi Tuhan hanya dengan melihat eksistensi alam semesta sebenarnya sangat lemah. Karena kita tidak memiliki pengalaman-pengalaman empiris dalam melihat Tuhan menciptakan alam semesta lain sebelumnya. Kekuatan argumen rasional itu terletak pada induksi atau abduksi kita berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris kita sebelumnya, yang mana itu tidak kita miliki karena kita tidak punya data mengenai apa yang terjadi sebelum Big Bang. Karena itulah mengklaim Tuhan sebagai penyebab alam semesta tanpa pengalaman ataupun data empiris bukanlah induksi yang kuat. Selanjutnya, saya juga mengatakan bahwa walaupun kita menerima argumen rasional sebagai tools yang mungkin bisa digunakan untuk menjelaskan eksistensi Tuhan, argumen tersebut tidak eksklusif. Kenapa? Karena
dengan argumen rasional yang sama, kita bisa menghasilkan banyak sekali hipotesis mengenai penciptaan alam semesta. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Hawking dalam bukunya The Grand Design, bahwa alam semesta mungkin saja ada dengan sendirinya tanpa memerlukan pencipta. Well, tentu saja Anda bisa membantah argumen Hawking dengan berdalil bahwa alam semesta kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sah-sah saja. Tetapi orang lain juga bisa meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Dewa Brahma. Alam semesta juga bisa diciptakan oleh Otsutsuki Kaguya, atau alam semesta diciptakan oleh Hagoromo serta Naruto dan Sasuke adalah nabi-nabinya. Semua kesimpulan-kesimpulan ini sama-sama tidak bisa dibuktikan secara objektif. Yang membedakan hanyalah jumlah dan keseriusan penganutnya. Ingat ya, saya tidak pernah mengatakan bahwa yang gaib atau non-empiris itu tidak ada. Ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang yang memberikan respon marah-marah di kolom komentar. Yang saya maksud ialah semua hal-hal yang tidak mungkin bisa diverifikasi maupun dibantah secara empiris otomatis tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara objektif dan universal. Tiap orang bisa membuat argumen-argumen rasional yang berbeda-beda terkait hal-hal non-empiris yang disesuaikan dengan preferensinya masing-masing. Kita tentu saja bisa terus berdebat dan saling menyanggah satu sama lain tanpa ada ujungnya. Karena biar bagaimanapun tidak ada cara untuk menemukan versi mana yang benar secara konkret, objektif, dan universal. Sains tidak pernah mengklaim dirinya mampu menjelaskan segalanya yang ada. Tetapi sains memiliki metode ilmiah yang andal untuk mencapai kebenaran mengenai hal-hal empiris. Jadi, sains tidak bisa mengklaim kausa prima atau penyebab pertama itu pasti bukan Allah atau Tuhan lain. Sains hanya menyatakan bahwa hal-hal semacam itu di luar urusan sains. Pengetahuan kita terkait mengenai asal mula alam semesta yang sudah dapat dibuktikan secara empiris ialah teori Big Bang. Dan penjelasan ilmiah yang mungkin mengenai bagaimana Big Bang bermula ialah fluktuasi kuantum. Apa yang terjadi sebelum Big Bang belum bisa diketahui secara empiris, dan karenanya segala klaim tentang apa yang ada sebelum itu hanya bersifat spekulasi semata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kita kembali pada keyakinan masing-masing. Itulah sebabnya dalam Islam ada yang disebut rukun iman, bukan rukun bukti. Rukun iman berisi pilar-pilar yang dirancang untuk dipercayai dengan penuh keyakinan. Karena akal manusia memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena ini secara empiris. Oleh karena itu, kita diminta untuk beriman, bukan membuktikan. Jika iman dapat dibuktikan, maka itu bukan lagi iman, melainkan sains. Penafsiran terhadap doktrin agama yang menyangkut kehidupan di dunia empiris itulah yang memerlukan penalaran secara rasional berdasarkan petunjuk-petunjuk empiris. Pada akhirnya, tujuan saya bukanlah untuk mengubah keyakinan Anda, melainkan sekedar memberikan perspektif baru. Dunia ini luas dan cara pandang kita terhadapnya juga berbeda-beda. Seperti dalam iman, sains, dan filsafat, kita bisa berdiskusi, bertukar pikiran, dan berusaha untuk memahami satu sama lain. Keyakinan memang seringkali lebih kuat daripada nalar, tetapi disinilah kebijaksanaan kita diuji untuk tetap menghormati keyakinan orang lain terkait hal-hal yang memang subjektif, meskipun sebenarnya tidak kita sepakati. Meskipun selalu ada orang yang menganggap mempertanyakan klaim atas nama agama yang diajukan oleh kelompoknya sebagai kesesatan bahkan penyerangan terhadap agama. Teruslah belajar, jangan takut bertanya, dan semoga pencarian Anda menemukan kebenaran yang menenangkan hati. Karena itu, apapun pandangan kita, biarlah ia menjadi sumber kedamaian, bukan sumber perpecahan. Saya Muin Banyal, salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan, dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.